Lanjutan part 3 dari novel Kidnap episode 6. Yada menggunakan jarinya untuk menyeka kursi. Ketika dia mengangkatnya, dia melihat jarinya penuh jelagar. Kantor Yada tidak hancur dilalap api, tapi cukup mengalami banyak kerusakan. Bawahannya sedang membersihkan tempat itu dan membawa kotak-kotak berisi berbagai dokumen penting keluar ruangan. Seseorang memberitahuku kalau kaca sudah memiliki bukti Hun. Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu, Sue? Oh, maaf, Nona Yada. Apakah kamu bisa mengetahui siapa yang menyebabkan ini? Aku belum menemukannya, Nona Yada. Sekali lagi Yada merasa Tiger itu aneh. Tiger biasanya tidak pernah melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Tidak ada satu hal pun yang membuatnya kecewa. Nona Yada, kami berhasil menemukan beberapa rekaman CCTV. Salah satu bawahan Yada berlari ke arahnya dengan membawa tablet dan menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Yada. Yada menatap layar tablet dan melihat kalau Minla yang datang ambil bantuan dari pengawal. Yada menyeringai, Tiger, kamu bisa keluar dari mobil. Min, Ki, dan Min duduk bersebelahan di meja makan. Mari kita berkumpul dengan Min yang tidak peduli jarak. Sedangkan Min, dia duduk di seberang sebagai penonton. Min memandang Min yang sedang mengupas telur rebus, dan Ki mencoba membantu dan tersenyum penuh kasih. Oh, apa yang tersisa untuk dimakan? Jangan gunakan kukumu, gunakan di ujung jarimu, dorong kulit telurnya keluar dan lepas. Kamu tidak mendidih air dengan baik. Semuanya menempel di cangkangnya. Ki berbalik dan berteriak pada Min. Padahal mereka sudah mengakui perasaannya satu sama lain. Min dan Ki masih sama, tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi inilah yang disukai Min dari Ki. Dia anak nakal dan keras kepala yang setiap hari membuat masalah seperti ini. Kundo Ei, Min pura-pura mengelun sambil memasukkan telur rebus cantik yang diukirnya ke dalam satu hidangan telur sepiring telur man. Kemudian dia memindahkan piringnya untuk mengambil telur rebus yang sudah dipilih Ki untuk dibuka. Suara bel pintu yang berbunyi di depan rumah menarik perhatian ketiganya. Min bangkit untuk melihat, tapi Min mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak apa-apa, Min, biar aku saja. Min melihat Min dan Ki bersikap manis dan tidak mau mengganggu. Sesampainya di depan rumah, ia terkejar karena menemukan sebuah mobil mahal terparkir. Orang yang berdiri di depan pintunya adalah seorang pria berjas. Tampaknya tidak dapat dipercaya. Dia yakin dia belum pernah bertemu atau mengenal orang ini sebelumnya. Ada perlu apa? Saat mendengar suara Min masuk ke dalam rumah, Min berteriak, siapa yang datang, Min? Pemir, mata Min langsung berubah saat melihat Tiger berjalan dan memegang bahu Min, menodongkan pistol di punggungnya dan membawanya ke dalam rumah, diikuti oleh 3 pengawal lainnya. Hati Min tenggelam saat dia memahami bahwa dia telah ditangkap karena membantu Ki keluar. Dan membawa Ki untuk bersembunyi. Min bersembunyi di belakang PK. Min buru-buru berjalan mendekat dan menjauhkan Min dari Tiger. Dia menghadang badannya untuk melindungi Min dan Ki. Tiger, apa yang kamu lakukan di sini? Keduanya saling bertukar pandang. Tiger masih belum sempat menjawab. Suara stiletto Yada terdengar. Sebelum dia masuk dan muncul di hadapannya, dia melihat sekeliling rumah dan tersenyum menyedihkan. Lalu menatap Min dan Ki. Aku datang untuk berbicara dengan Ki. Jika kamu ingin berbicara dengan siapapun di rumah ini, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Yada tampak siap bertarung. Padahal yang ada hanya tangan kosong Min dengan ekspresi wajah menghina. Berikan Ki kepadaku, dan soal kau mengkhianatiku, aku akan mengampuni hidupmu. Aku tidak akan memberikan Ki kepadamu. Begitu Min meninggikan suaranya, penjaga itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Min. Min mencengkeram ujung kemeja Min erat-erat karena takut dan khawatir. Ki tahu, bahkan jika dia rela mati, kematian Min akan sia-sia. Ki ingin melangkah maju ke hadapan Yada. Tapi Min meraih pergelangan tangan Ki. Min menatap mata Ki dan menggelengkan kepalanya sebagai protes terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan Ki berhenti. Yada melihat itu. Kalau begitu, menurutku kamu yang membuat pilihannya. Yada menoleh dan memberi isyarat kepada pengawalnya. Keduanya pengawal langsung berhadapan dengan Min. Min berusaha menggunakan kemampuan bertarungnya. Dia melawan. Min berusaha menjauhi dari Ki dan Min agar tidak terjebak dalam baku tambat.
Setelah beberapa saat Ki melihat peluang untuk melarikan diri, dia memutuskan untuk meraih lengan Min dan bersiap untuk berlari. Tiba-tiba salah satu anak buahnya melihat Ki dan Min hendak melarikan diri. Min melihat ini dan bergegas membantu. Tiger yang melihat keadaan semakin parah memutuskan untuk mengangkat senjatanya menunjuk ke arah Man itu sendiri. Berhenti. Saat pistol ditarik, semua orang berhenti untuk selamanya. Min mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa dia menyerang. Min dan Ki berdiri diam tak berani bergerak. Pengawal itu melihat Min berhenti, sehingga ia menendang kaki Min hingga terjatuh. Lalu mulai menghentak berulang kali, hingga membuat Min meringis. Pengnya, Min akan berlari menuju Min. Namun Tiger memperketat cengkeraman senjata mereka. Ini adalah tanda bagi Min untuk berhenti. Bersamaan dengan Min menggelengkan kepalanya untuk menandakan Min berhenti. Ki dan Min hanya bisa menyaksikan Min diinjak hingga wajahnya ditendang, pangkal hidungnya patah, dan berlumuran darah. Melihat hal tersebut, Ki segera meraih Min dan membalikkan badannya, tidak mengizinkannya melihat pemandangan kekerasan itu, karena Ki takut itu akan menjadi luka di hati Min. Sudah cukup. Jika ada yang terluka di rumah ini, aku tidak akan mendengarkan perjanjian apapun, Ki berteriak. Yada mengangkat jari telunjuknya sebagai isyarat kepada pengawalnya untuk berhenti. Untuk menyembunyikan ketakutannya, Ki berjalan mendekat dan menghadap Yada. Min menatap Ki dan mencoba menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya, memberinya tatapan memohon, tapi Ki tidak menoleh ke belakang. Jika kamu memiliki sesuatu, cepat katakan. Mari kita lanjutkan percakapan yang kita tinggalkan sejak hari itu. Ki, jangan. Tidak peduli apa yang dipikirkan untuk dilakukan. Tapi Min tidak setuju. Min mencoba mengangkat dirinya dari tanah, tetapi tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan kekuatan penjaga yang menginjaknya. Dekatkan tubuhnya ke lantai. Kondisinya sama. Jika kamu setuju untuk bekerja sama denganku dalam menghentikan ayahmu dalam kasus ini, aku jamin nyawa semua orang akan aman. Jadi hari ini aku di sini untuk membawamu ke rumah persembunyian. Tapi kamu mungkin harus bergegara, karena sepertinya ayahmu juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ki, jangan lakukan ini, aduh. Suara Min terpotong karena perutnya ditendang dengan keras. Ki melihat Min yang babak belur. Jadi aku tidak punya banyak waktu, kamu harus segera ikut denganku dan kita akan pergi. Ayo lanjutkan rencana kita di rumah persembunyian. Oke, jangan Ki. Jangan pergi bersama mereka. Teriak Min sebelum sepatu kulit itu bergerak dan menginjak leher Min. Min terbatuk-batuk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ki tidak tahan lagi melihat Min disiksa, jadi dia perlahan berjalan menuju Yada. Dua penjaga itu tidak menyakiti Min lagi, masuk untuk membawa Ki pergi. Tapi tiba-tiba suara seseorang terdengar dan hentikan semuanya. Tunggu, semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu dan melihat bahwa pemilik suara itu adalah kaca. Min mendapatkan kesempatan saat semua orang tidak memperhatikan. Min bergegas membebaskan Ki, tapi Tiger bangun tepat waktu. Jadi dia mengarahkan pistol dari Min dan mengarahkannya ke Min untuk mencegah Min melakukan apapun. Jadi Min hanya bisa berjalan dan berdiri menghalangi Ki dari penjaga Yada. Adapun Ki, dia hanya bisa berdiri dan menatap kaca dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena menurutnya kaca tidak akan datang ke sini. Ayah, Anda tidak berhak melakukan ini, Nona Yada. Karena aku memberimu tawaran bagus, tapi kamu menolak untuk mundur. Anda juga pergi mencari bukti dari orang mati. Jadi aku perlu mencari bantuan. Atau bagaimana menurutmu? Jika Anda berubah pikiran, aku akan dengan senang hati mendengarkan tawaran itu. Saya pikir Nona Yada sebaiknya tidak membuang waktu. Berhentilah mencoba menciptakan kondisi untuk memerasku. Sekarang Anda melakukan hal ini hanya akan memberi Anda lebih banyak kasus. Apakah Anda yakin ada pihak lain yang bukan tanggung jawab Anda? Apa yang sebenarnya bisa dilakukan orang-orang itu padaku? Tampaknya lebih tidak bersalah jika aku berpikir seperti itu. Apa yang Anda pikirkan adalah Anda harus mencoba melihat anak Anda sendiri sebagai contoh. Dia realistis. Lebih dari Anda. Saya pikir sebaiknya Anda segera kembali ke toko Anda sekarang. Karena tim saya sedang menunggu di restoran Anda, saya sudah menyiapkan surat perintah penggeledahan. Tolong bantu bekerja sama dengan para aparat. Hukuman yang berat akan menjadi lebih ringan. Yada tersenyum dingin. Dia memandang semua orang seolah ingin menandai mereka sebelum berhenti dikit. Jika terjadi sesuatu setelah ini, ketahuilah bahwa ini adalah kesalahan ayahmu.
Jika kamu tidak ingin kembali, aku dapat meminta unitku mengirimmu pergi. Suara siren yang datang dari luar rumah memperkuat kata-kata tersebut. Kaca dengan sangat tenang berjalan mendekat dan melihat keluar jendela, melihat mobil polisi lewat. Beberapa mobil diparkir di depan rumah Min. Tiger segera berjalan menghampiri Yada. Aku pikir sebaiknya kita bergegas. Yada menatap wajah Kaca dengan ketidakpuasan sebelum berbicara dengan nada mengancam. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir semudah itu. Yada selesai berbicara dan mengikuti Tiger keluar, diikuti oleh para pengawal yang tersisa. Ketika Min melihat Yada telah pergi, Min bergegas memeriksa kondisi Mina. Min mencoba bangkit dengan susah payah, namun Min sendiri terlihat sangat terkejut hingga tangannya gemetar. Min, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Min ada terluka di mana saja? Min menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Min dan Ki menoleh ke arah Min yang sangat ketakutan hingga air mata mengalir di wajahnya. Di masa lalu, apapun yang terjadi, Ki belum pernah melihat Min menangis. Dia adalah anak yang pintar sepanjang waktu. Ki semakin malu karena dia datang untuk menciptakan kekacauan dalam hidup mereka berdua. Dan ketika dia berbalik, dia melihat mata Kaca yang penuh curiga. Hal ini semakin memperkuat bahwa Ki menyalahkan dirinya sendiri. Ki melihat Kaca sedang berbicara dengan bala bantuan polisi di pagar rumah. Kaca masih mengendalikan situasi dengan sikap tenang. Ki berpaling dari Kaca dan kembali melihat Min yang berdiri dengan kepala tertunduk bersalah. Dan Min yang sedang duduk di sofa dengan tangan bersilang dengan kanan Jen. Jen datang karena melihat mobil polisi berbondong-bondong menuju ke rumah Min. Penculikan, menuntut uang tebusan, bekerja di kasino. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku benar-benar minta maaf, Min. Min, sebenarnya itu salahku. Min, jangan marah pada Min. Vicky, jangan katakan apapun sekarang. Min, yang masih dalam suasana hati yang panas, tidak menyadari dia meninggikan suaranya. Ki tertegun karena dia tidak berpikir dia akan dikeluarkan dari percakapan. Min melakukan semua ini karena aku sakit, benar kan? Tidak aku. Min, kamu tidak perlu berbohong. Aku tidak ingin menjadi alasan Min melakukan ini. Apakah menurutmu Min akan bahagia? Min harus melakukan hal-hal ini, terluka seperti ini demi aku. Jen dengan lembut menyentuh bahu Min ketika dia melihat amarahnya terlalu panas. Jika terjadi sesuatu pada Min, bagaimana Min bisa bertahan? Kalau aku tidak sembuh, kalau harus ditukar dengan yang seperti ini, tidak apa-apa. Wajah Min menjadi sedih dan gelisah mendengar perkataan adiknya. Air mata berlinang, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan cepat, karena dia tidak ingin Min melakukan itu. Aku tidak menginginkannya. Maafkan aku tidak akan melakukannya lagi, aku minta maaf. Saat dia melihat ekspresi kakak laki-lakinya yang dipukuli habis-habisan dan masih hampir menangis, dia melunak. Namun sebelum mereka sempat memahami satu sama lain dengan baik, suara Kaca terdengar. Min, aku ingin bicara denganmu. Min, Man, dan Ki semua menoleh ke arah Kaca dengan ekspresi khawatir. Min pergi mencari Kaca, tapi Ki meraih pergelangan tangannya, menatap wajah Min dengan ekspresi memohon. Min, kamu harus bilang padanya kalau semuanya karena aku. Min tersenyum pada Ki. Aku tahu ini bukan waktunya, tapi aku sangat senang melihat Ki mengungkapkan hal itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menggosok kepalanya untuk mendapatkan kenyamanan. Sangat egois, kuno. Bersambung.